Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Naimatul Retno Faiza, STR Kep M.Pharm, merupakan dosen tetap pada program studi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 17. Saya menyelesaikan pendidikan S2 saya di Universitas Setiabudi dan menjadi dosen sejak tahun 2019. Video ini sebagai syarat untuk melengkapi profil dosen dalam PDDUK TPT Seleksi Serdos 2025. Sebagai dosen, saya berperan aktif dalam mengembangkan dan menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya memiliki minat utama di bidang pengajaran, sehingga saya mengalokasikan waktu sebesar 60% untuk kegiatan tersebut. Sementara untuk kegiatan penelitian 20% dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 20%. Dalam kegiatan pengajaran, fokus pengajaran saya terletak pada pengembangan metode pembelajaran aktif yang mendorong keterlibatan mahasiswa secara kritis dan kreatif. Saya menggunakan metode DIR, Discovery, Interaction, and Assessment, dalam melakukan proses pembelajaran. Pada tahap delivery, saya mengarahkan mahasiswa untuk mampu mengidentifikasi konsep dan fenomena dari materi yang dipelajari, baik melalui studi literatur, observasi, maupun pemecahan masalah konstekstual. Sebelum memulai pembelajaran, saya terlebih dahulu mengupload materi pembelajaran melalui aplikasi LMS yang merupakan aplikasi e-learning system yang dimiliki oleh Stikes 17 untuk mempermudah mahasiswa dalam mengakses materi bahan ajar. Pada tahap interaction, mahasiswa saya ajak berdiskusi, mengajukan pertanyaan kritis, serta menggali jawaban melalui interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Proses ini bertujuan untuk membentuk pola pikir mahasiswa agar lebih kreatif dan berpikir kritis. Dan terakhir, pada tahap assessment, saya memberikan pertanyaan mengenai materi perkuliahan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diberikan. Kemudian saya memberikan kuis untuk menguji kedalaman pemahaman mahasiswa secara mendadak, dan tugas yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah. Evaluasi pembelajaran juga saya lakukan melalui UTS, UAS, dan juga tugas. UTS dan UAS saya buat dalam bentuk pilihan ganda dan esai dalam kasus vignette agar mahasiswa terbiasa dengan tipe soal UKAE ketika nantinya akan melanjutkan pendidikan profesi. Kemudian soal ujian ini bisa diakses dan dikerjakan mahasiswa melalui LMS secara online. Untuk tugas perkuliahan, saya nilai melalui isian tugas dan waktu pengumpulan tugas, dan keaktifan melalui interaksi mahasiswa selama perkuliahan. Untuk bobot penilaian saya adalah UTS 25%, UAS 30%, tugas dan kuis 35%, keaktifan 5%, dan kehadiran 5%. Dalam mengolah nilai, saya transparan dan objektif dengan melihat kemampuan mahasiswa. Dan nilai minimal lulus dalam mata kuliah saya adalah C dengan range 60-64,9. Jika mahasiswa tidak mencapai nilai minimal, maka mereka harus melalui remedial melalui laman LMS. Keilmuan yang saya tekuni berada dalam bidang farmakologi, dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah farmakologi dasar. Melalui kegiatan pembelajaran farmakologi ini, saya menargetkan agar mahasiswa bisa dapat memahami konsep teoritis dan juga mampu menerapkan ilmu farmakologi dasar secara komprehensif dan kontekstual, selaras dengan capaian pembelajaran lulusan di program S1 Farmasi.
Dan farmakologi dasar ini saya berikan pada mahasiswa semester 3 dengan bobot SKS 2 SKS dengan JPL. Yang pertama adalah mampu menunjukkan sikap yang bertakwa kepada Tuhan, menunjukkan nilai kemanusiaan, cinta tanah air, dan memiliki karakter yang religius, kompeten, dan kompetitif dalam setiap bidang keahliannya. Kemudian mahasiswa diharapkan menguasai teori, metode, dan aplikasi, serta ilmu serta teknologi di bidang farmasi. Dan JPL selanjutnya adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar farmakologi, farmakodinamik, farmakokinetik, serta memahami terkait dengan penggolongan obat dan memahami cara perhitungan dosis dan pemberian obat. Dan JPL terakhir adalah mampu mengetahui konsep farmakologi dalam perhitungan dosis yang rasional. Untuk CPMK pada mata kuliah farmakologi dasar adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar farmakologi, farmakodinamik, farmakokinetik, menguasai teori, metode, dan mampu menjelaskan aplikasinya dengan baik. CPMK kedua, mahasiswa mampu memahami nasib obat dalam tubuh, menguasai teori metode, maupun menjelaskan aplikasi dengan baik. CPMK ketiga adalah mahasiswa mampu memahami sifat kerja obat dengan kompeten. CPMK keempat, mahasiswa mampu memahami reseptor obat, menjelaskan secara tepat terkait reseptor obat dengan kompeten. CPMK kelima, mahasiswa mampu memahami konsep efek samping dan interaksi obat dan menjelaskan dengan tepat. CPMK keenam, mahasiswa mampu memahami cara pemberian obat dan menjelaskan rute pemberian obat dengan tepat. CPMK ketujuh, mahasiswa mampu mendemonstrasikan cara perhitungan dosis secara tepat. Capaian pembelajaran ini telah saya rumuskan dan saya tuangkan dalam rencana pembelajaran semester serta kontrak kuliah yang saya susun bersama dengan tim dosen sebelum dilaksanakan kegiatan perkuliahan. Guna memperjelas, berikut saya tampilkan proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini di pertemuan kedua untuk farmakologi dasar, kita mulai dulu dengan doa ya. Mas Rifat hadir? Hadir. Oke, silakan dipimpin doa. Sebelum melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Semua ya, tadi sudah saya cek usiakan, semuanya masuk dalam ini. Di pertemuan kedua kita pada pagi hari ini akan membahas terkait dengan nasib obat. Tujuannya adalah nanti teman-teman itu bisa memahami dan menjelaskan konsep dasar serta mekanisme dari farmakokinetik dan farmakodinamik dalam obat sehingga bisa memahami bagaimana cara kerja obat. Sebelum saya masuk ke materi, saya coba mau merefresh materi kita kemarin terkait dengan farmakologi. Definisi dari farmakologi tadi, ilmu yang mempelajari apa? Mempelajari obat. Sekarang kita masuk ke farmakologi dan farmakokinetik. Nah, ini kalau kita minum obat, apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita? Obat itu larinya kemana sampai kita merasakan efeknya? Kira-kira ada yang tahu? Belum. Ini ya. Jadi ketika kita minum obat, yang terjadi pertama adalah drug administration. Ini berkaitan bagaimana obat itu masuk ke dalam tubuh melalui mulut kah, melalui kulit, atau melalui saluran pembuluh darah. Kemudian yang kedua, setelah dia masuk, dia akan mengalami absorption and distribution. Jadi dia diserap, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Kemana? Ke dalam plasma. Ke dalam plasma untuk cari siapa? Cari jodohnya. Jodohnya adalah
Kemudian hasil dari metabolisme yang tidak diolah ini akan dikeluarkan. Ini ada produk-produk pengeluarannya yang gratis. Ini gambarannya ketika kita bisa menjadi dua kinetik dan farmakokinetik. Itu gambarannya adalah bagaimana efek tubuh kita terhadap obat. Jadi kalau ada obat masuk responnya gimana? Contohnya kalau kita makan, makanan itu akan diapakan? Begitupun dengan obat. Obat dia akan mengalami mekanisme ini dulu. Dia akan diserap. Serap ini berdasarkan dia bagaimana cara. Nah, farmakokinetik itu nanti sampai dia dikeluarkan. Sebelum dia dikeluarkan dalam metabolisme ini juga mengalami farmakokinetik. Jadi kalau farmakokinetik itu berdekatan sama reseptor. Teman-teman bayangkan kalau ada gembok sama anak kunci. Kalau ada gembok dan anak kunci, kalau dia bukan anaknya, kebuka nggak gemboknya? Itu pun dengan obat. Jadi kalau kita dalam kondisi sakit, misalnya kita minum obat dan itu sesuai, akan menimbulkan efek. Contohnya, demam, minum paracetamol, maka demamnya akan. Tapi kalau dia obatnya keliru, misalnya demam, tapi minumnya malah vitamin, vitamin dalam darah contohnya, maka demamnya tidak akan turun karena bukan resep. Ini ada beberapa cara obat itu masuk. Jadi cara obat itu masuk nanti akan mempengaruhi seberapa banyak yang dia serap. Ini caranya dari IV suntikan, kemudian suntikan melalui muskular, lalu suntikan intra peritoneal itu di perut, inhalasi oral dan juga cara lain. Ini contoh pemberian obat secara enteral. Enteral itu melalui saluran cerna. Jadi bisa diminum, bisa ditaruh di bawah lidah atau di antara gusi. Biasanya untuk obat-obatan di bawah lidah dan gusi ini adalah untuk obat yang mengurangi nyeri dengan lidah. Namanya adalah opioid atau narkotika. Kalau yang oral ini bisa disebutkan contoh obatnya untuk apa? Pil, istilah tablet, kapsul. Kemudian selanjutnya adalah parental. Di parental ini melalui saluran, bisa melalui suntikan ataupun inhalasi melalui saluran pernapasan dan melalui kulit. Contoh obat yang melalui kulit apa? Salur. Ini gambarannya yang berpengaruh terhadap absorpsinya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini yang kira-kira efeknya atau jumlah di dalam darah paling banyak yang mana? IV atau intravena. Ada yang tahu kenapa obat intravena dia konsentrasi di dalam darahnya itu lebih tinggi dibandingkan obat-obat yang lain? Jadi benar sekali karena langsung masuk ke pembuluh. Sedangkan kalau intra muskular dia harus melalui otot dulu, sukutan sama, lalu orang harus melalui saluran pencernaan. Dia absorpsi, ini adalah perpindahan dari tempat pemberian ke sirkulasi darah dan asam. Makanya untuk obat IV dia akan lebih cepat karena dia langsung masuk ke saluran sistemik atau peredaran. Ini kemudian selanjutnya setelah masuk ke peredaran darah adalah dia akan didistribusikan, disalurkan ke mana? Ke saluran darah, sirkulasi sistemik, kemudian diarahkan ke reseptor. Misalkan kalau obat-obatan demam, dia langsung masuk ke reseptor demam. Obat-obatan hipertensi langsung masuk ke androgenik. Distribusi ini berkaitan juga dengan ikatan. Jadi ada ikatan suatu obat dengan bagian yang tidak aktif atau agen darah. Nah, yang tidak aktif ini nanti yang akan menghasilkan sisa metabolisme yang nantinya akan dibuat
ada perkataan tidak akan menimbulkan efek. Kemudian setelah berikatan, apa yang terjadi mengalami ini? Metabolisme atau biotransformation. Jadi dia berubah dari yang dulunya belum berefek menjadi berefek, dan efeknya yang kita rasakan untuk mengurangi gejala. Akhirnya setelah itu yang tidak digunakan akan dikeluarkan dari tubuh, bisa melalui ginjal. Ginjal ini adalah urin, kemudian melalui paru-paru, ini nanti bentuknya adalah H2O, keringat, air liur, fesis, dan juga mani. Makanya pada ibu yang menyusui, obatnya harus diperhatikan. Nah, dalam fase farmakokinetik itu ada namanya atau half life. Ini adalah waktu yang dibutuhkan ketika obat itu dia mencapai setengah konsentrasi di dalam tubuh. Contohnya, obat A dia di dalam plasmanya 100% itu di waktu 1 jam. Kemudian di waktu 6 jam dia sudah turun. Waktu ini digunakan untuk menguji berapa kali obat itu diminum. Contohnya, paracetamol di kemasan itu dituliskannya diminum 3 kali sehari. Berarti dia diminum berapa jam? 8 jam. Kalau misalnya pasien belum 8 jam minum lagi, jadi apa? Overdosis. Kenapa bisa overdosis? Karena ini dia belum, health time-nya itu belum selesai, sudah dikasih lagi, maka akan menjadi penumpukan di dalam hati. Yang terkena nanti adalah hati. Sehingga paracetamol itu kalau tidak bijak digunakan bisa menyebabkan kanker hati. Karena efek dari hepatotoksik atau dia bisa menyebabkan keracunan pada kalau obat itu di dalam darah, dia dimulai dari absorpsi. Ketika absorpsi bisa mencapai puncak kadarnya, kemudian didistribusikan, dia akan berkurang. Kalau eliminasi akan habis kadarnya. Ini perlu kita ketahui untuk mengetahui berapa banyak waktu penggunaan obat, berapa dosisnya, dan berapa rute yang aman. Dan dia dikeluarkannya melalui mulut, air liur, susu, keringat, juga urin. Ini sebelum tugas dan kuis, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin ya teman-teman? Izin bertanya Ibu, Ya. mengenai obat Namanya anti, dulu, Mbak. izin memperkenalkan diri, nama saya Zanuba Afifa. Izin bertanya mengenai obat antibiotik, mengapa obat antibiotik itu harus dihabiskan Ibu? Terima kasih. Lagi pertanyaannya, kenapa obat antibiotik itu harus langsung habis? Ini berkaitan dengan farmakokinetik dan farmakodinamiknya. Jadi kalau obat antibiotik itu kita sudah menghitungkan ya istilahnya, dia harus diminum minimal 5 hari. Karena 5 hari ini dibutuhkan waktu untuk antibiotik tadi bisa mengalahkan dari si mikrobanya. Jadi kalau misalnya mikroba tadi tidak terkalahkan selama 5 hari, sudah berhenti minum obatnya, mikroba tersebut akan istilahnya memperkuat dirinya sendiri. Jadi mikroba itu walaupun namanya antibiotik bukan pada benda hidup, bukan pada bakteri, bukan pada virus, tapi mikroba itu juga bisa menguatkan dirinya, bisa resisten. Makanya kalau minum antibiotik belum 5 hari sudah berhenti, antimikrobanya tadi bisa menguatkan diri menjadi lebih kuat sehingga dia akan resisten. Kalau sudah resisten, kita harus naikkan lagi jenis antibiotiknya. Yang terjadi apa? Lama-lama tidak mempan lagi sama antibiotik, sehingga kalau dia sakit sulit untuk disembuhkan. Karena Mbak, paham? Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ya, Izin bertanya. yang kecil Mbak. Ya, izin bertanya Ibu, perkenalkan saya Rima Aprilia. Izin bertanya tentang mengapa ada obat yang diminum sebelum makan dan ada obat yang diminum setelah makan. Rima, kenapa
Kenapa ada obat yang diminum sebelum makan, ada yang diminum setelah makan? Ini kaitannya adalah dengan farmakokinetik dan farmakodinamika, tapi kita lihat dari sisi zat aktifnya. Zat aktifnya apa? Misalnya kalau teman-teman konsumsi vitamin C, di mana vitamin C itu dia akan semakin bagus kalau diminum dalam keadaan perut kosong kemudian berbarengan dengan zat aktif. Jadi kita sesuaikan dulu dengan zat aktifnya. Kemudian kalau misalnya mau minum asam mefenamat itu kan kerjanya untuk menekan dari respon nyeri di pusat hipotalamus otak. Tapi efek sampingnya adalah karena dia menekan nyeri tersebut, dia di dalam lambung itu bisa meningkatkan asam lambung sehingga akan mengalami nyeri. Makanya harus minum setelah makan. Jadi kita sesuaikan dengan zat aktifnya. Makanya kalau teman-teman mendapat obat, apakah itu diminum sebelum atau setelah makan, dilihat dulu apakah dia diminum sebelum makan atau setelah makan. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita mulai ke kuis langsung ya. Silakan dibuka linknya yang sudah saya kirim di grup. Sudah siap untuk kuis? Siap. Kurang semangat. Sudah mulai ada yang menjawab benar? Lihat perkejaran skor antara Mbak Windy. Mbak Windy masih menduduki klasemen tertinggi. Oke, wah ini udah banyak yang mengerjakan dan 86% akurat, berarti teman-teman sudah mengerti. Ini sudah semua ya? Sudah. Kita lihat siapa pemenang klasmen pada perkuliahan siang hari. Siapa menduduki angka pertama? Tadi sudah menang dan hampir semuanya jawabannya benar. Nah, untuk memicu supaya teman-teman berpikir lebih kritis lagi, maka ini ada tugas, silahkan nanti buat 2 kelompok dari soal kasus dan minggu depan didiskusikan. Untuk materinya ini sudah ada di LMS, silahkan nanti diakses. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya, dan kuisnya juga seru. Sekarang kita akhiri perkuliahan